Di Bersama saya di channel saya lagi, di pengenalan teknologi informasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi baru mengenai dunia perteknologian. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wahyu Andrianto dengan NIM 56 2021 013, dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi T3 Teknik Informatika. Ya, sebenarnya kita akan melihat quotes hari ini. Maksudnya kita akan membahas tentang VR atau virtual reality, teknologi VR ini. Ya. Sebelum itu kita akan memasuki sejarahnya terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan sejarahnya terlebih dahulu. Ya, pengembangan VR pada tahun 1930-an. Dalam klimaks kacamata, Stanley G. Winbaum menjelaskan mainan berbasis atau kacamata tidur di mana individu dapat menonton rekaman holografik dari cerita maya masuk sentuhan dan bau. Mana visi dari masa depan yang menunjukkan ini akan berubah menjadi apa yang kita anggap sebagai kenyataan virtual sekarang, meskipun sulit untuk mengenalkan elemen sentuh dan bau ke dalam pengalaman realitas virtual rata-rata. Inilah visi yang dimiliki pencipta dalam pengalaman realitas virtual. Sungguh menakjubkan untuk berpikir bahwa 85 lebih tahun yang lalu orang sudah berpikir untuk menciptakan pengalaman simulasi dengan menggunakan teknologi. Kami masih memikirkan jenis rencana ini saat kita melihat masa depan VR. Dengan teknologi yang berubah dengan cepat, kejadian dan pengalaman simulasi VR ini mungkin lebih jauh dekat daripada beberapa dekade lagi. Perkembangan VR pada tahun 1960-an. Headset VR benar-benar mulai berkembang di tahun 1960-an. Baru 30 tahun ini dari pemikiran asli headset VR, Ivan Saturn plan menciptakan headset VR pertama untuk digunakan dengan militer. Dengan menggunakan perangkat lunak militer khusus serta platform kontrol gerakan, headset VR pertama dirancang untuk digunakan dalam latihan. Alat pelatihan VR sekarang telah menjadi standar di militer untuk melatih pelatihan untuk penerbangan, situasi pertempuran, dan banyak lagi. Selanjutnya, pengembangan VR pada tahun 1990-an. Headset VR mulai memasuki permainan arcade untuk simulasi, dan Nintendo mengumumkan sistem VR rumah pertama. Virtual Boy adalah salah satu sistem rumah utamanya yang tersedia untuk digunakan dengan daya tarik luas. Sega juga memperkenalkan headset Sega VR untuk konsol Sega Genesis pada tahun 1993. Sambal ini memiliki suara stereo, layar LCD, dan pelacakan kepala. Dan pengembangan VR di tahun 2014. Plus VR merupakan revolusi terbaru dalam teknologi VR ketika Facebook secara resmi memperoleh sistem Oculus VR. Ini menunjukkan bahwa realitas maya menjadi perhatian besar bagi banyak pengembang top dunia. Meskipun Oculus Rift dibentuk dari kampanye Kickstarter pada tahun 2012, kesepakatan pada tahun 2014 merupakan dorongan besar dalam pendanaan dan kekayaan mereka. Kemudian pada tahun 2015, Oculus mulai mengakui visi perusahaan lain seperti Joral Vision dan membangun kemitraan dengan Samsung untuk pengembangan GPS Samsung.
yang mengembangkan VR pada tahun 2016 dan seterusnya. Pengembangan VR ini dengan gelombang awal setelah Oculus Rift, perusahaan di seluruh dunia mulai membangun headset VR mereka sendiri dan menghasilkan beberapa teknologi baru yang fantastis. Dengan banyaknya perangkat baru yang keluar dari banyak produsen top dunia, kami melihat perkembangan besar ketika menyangkut aplikasi kamera 360 derajat, headset murah, pengalaman kaca VR, dan banyak lagi. Teknik grafis yang 3D terus menjadi lebih baik dan memproses power lines dengan kecepatan eksponensial. VR menjadi fokus lagi banyak pengembang di masa depan. Masa depan VR terlihat sangat cerah, dan dengan begitu banyak perangkat baru yang datang dalam proses pengembangan. Di materi pertama ini, kita akan membahas teknologi virtual. Ya, apakah yang dimaksud dengan teknologi virtual? Ya, inilah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan hasil simulasi komputer atau computer simulated environment. Suatu lingkungan sungguhan di dunia nyata yang disalin atau lingkungan fiktif yang hanya ada dalam imajinasi. Lingkungan realitas maya terkini umumnya menyajikan visual yang ditampilkan pada sebuah layar komputer atau melalui sebuah pengambil stereoskopik. Tapi beberapa simulasi mengikut sertakan tambahan informasi hasil penginderaan seperti suara melalui pengerasan suara atau suara jelma. Ya, beberapa sistem haptik canggih sekarang meliputi informasi sentuhan, biasanya dikenal sebagai umpan balik kekuatan pada aplikasi berjudi dan medis. Para pemakai dapat saling berhubungan dengan suatu lingkungan sebetulnya atau sebuah baik maya, baik melalui penggunaan alat masukan dapur seperti alat ketik telikus atau melalui alat multimodal seperti sarung tangan kabel, Volhemus, bom arm, dan jalan segala arah. Selanjutnya, pemanfaatan dan manfaat teknologi virtual. Pemahaman lebih mudahnya, yaitu imajinasi sebuah lingkungan yang ditiru semirip mungkin dan disajikan lewat teknologi. Saat VR digunakan, otak dan panca indera manusia menghasilkan ilusi seperti benar-benar berada di lokasi, sehingga euforia lebih terasa. Maka dari itu, virtual reality sangatlah membantu dalam berbagai bidang, diantaranya. Jadi berikut. Ya, pada bidang kedokteran dan medis, sangat bermanfaat bagi para dokter untuk melakukan sebuah simulasi sebelum melakukan suatu operasi kepada seorang pasien ataupun untuk pembelajaran di bidang medis, karena dengan teknologi VR ini organ-organ yang ada dalam tubuh akan terlihat lebih realistis. Dengan diketahuinya kondisi dari organ-organ yang ada dalam tubuh lebih realistis dengan menggunakan VR, maka dokter-dokter dan ahli akan dapat membuat keputusan lebih tepat. VR juga dapat dimanfaatkan oleh para dokter untuk mengetahui perkembangan sebuah penyakit, mendiagnosa penyakit, dan melakukan teknik perawatan yang tepat pada para pasien. Yang kedua, di bidang militer. Ya, dalam bidang militer, VR ini membuat para tentara seperti main game. Para tentara dilatih untuk berperang di dunia virtual, seperti latihan menembak, mengendari kendaraan, dan juga latihan terjun payung. VR mampu membuat tampilan digital menjadi lebih nyata untuk di lingkungan medan pertempuran dan situasi peperangan. Ya, kemudian bidang transportasi. Dalam bidang transportasi ini, VR gunakan khususnya dalam dunia penerbangan untuk calon pilot atau bahkan pilot pun pasti akan menggunakan VR untuk latihan menerbangkan pesawat. Dalam VR ini, para pilot akan mendapatkan suasana yang nyata dalam menerbangkan pesawat, sehingga para pilot dapat langsung merasakan suasana ketika menerbangkan pesawat tanpa harus mengemudikan pesawat sungguhan. Ya, selanjutnya bidang otomotif. Bidang otomotif, teknik VR bermanfaat untuk mendesain mobil. Contohnya dari perusahaan yang menggunakan teknologi ini yaitu perusahaan mobil Ford. Mereka menggunakan VR jenis Oculus Rift headset untuk mengevaluasi bagian dalam dan luar.
Kita menggunakan Oculus Rift headset, desainer akan menggerakkan tangannya lalu kamera akan mengikuti gerakannya sehingga para desainer bisa berkoordinasi dengan sangat lunak untuk mencocokkan presentasi digital. Selain itu, para desainer akan dapat melihat detail-detail dari profil bagian dalam maupun bagian luar. Selanjutnya di bidang media dan hiburan. VR di bidang ini terbilang mudah ditemukan seperti pada game. Penggunaan perangkat VR memberikan sensasi kepada pengguna sehingga mereka benar-benar berada di area permainan. Selain itu, VR juga sangat membantu sebagai media untuk mengenalkan potensi wisata tanah air. Seperti melihat keindahan lautan Indonesia. Waktu turun ke laut, pengunjung bisa menikmati keindahan dengan bantuan teknologi kamera 360 yang mampu mengambil gambar dari sudut manapun. Penampilan yang dilihat dari jelas yaitu hasil tanggapan konser. Kalian yang tak punya kesempatan untuk melihat konser atau menyaksikan lewat streaming, kini para tersebut bisa diukur dengan kamera 360. Juga memberikan sensasi seperti di lokasi itu sendiri. Tentunya di bidang ekonomi dan bisnis. Ya, ini yang dimanfaatkan untuk mempromosikan barang display atau pajangan. Salah satunya toko Selfridges di London, di mana pengunjung yang datang dapat mencoba berbagai produk yang dijual lebih nyata. Pengunjung hanya perlu berdiri di depan layar yang telah dilengkapi oleh kamera. Ya, selanjutnya kita cukup dan bermanfaatan dan teknologi virtual ini masih banyak lagi apanya di berbagai bidang. Selanjutnya materi kedua tentang augmented reality. Ya. Apakah yang dimaksud dengan augmented reality? Augmented reality adalah teknologi yang memperluas dunia fisik kita dengan cara menambahkan lapisan informasi digital ke dalamnya. Dengan VR, virtual reality AR tidak menciptakan seluruh lingkungan buatan untuk menggantikan yang asli dengan yang virtual. AR muncul di tampilan langsung dari lingkungan yang ada dan menambahkan suara, video, dan grafik dalamnya. Jadi, AR adalah penampakan lingkungan fisik dunia nyata dibarengi dengan gambar yang dihasilkan komputer sehingga mengubah persepsi realitas. Ya, cara kerja augmented reality atau AR. AR dapat ditampilkan pada berbagai perangkat seperti kacamata, layar ponsel, dan sebagainya. Agar perangkat berhubungi dengan baik, sejumlah data tertentu dalam bentuk video, gambar, animasi, dan model 3D perlu digunakan. Sehingga orang bisa melihat hasilnya dalam cahaya buatan dan alami. AR menggunakan teknologi SLAM atau Simultaneous Localization and Mapping. Sensor dan mengukur kedalaman, misalnya mengumpulkan data sensor untuk menghitung jarak dari lokasi sensor ke objek. Selanjutnya beberapa komponen augmented reality. Ya, yang pertama yaitu kamera dan sensor. Kamera dan sensor digunakan untuk mengumpulkan informasi, mengelaborasi, pengguna, dan mengirimkan untuk diproses. Kamera pada gadget memiliki kemampuan untuk memeriksa lingkungan dan dengan data tersebut kita mampu menemukan barang fisik dan menghasilkan model 3D atau 3 dimensi. Yang kedua yaitu proyeksi. Ini mengacu pada proyektor yang lebih kecil dari yang biasa ada pada headset AR yang mengambil informasi dari sensor dan memproyeksikan konten yang komputerisasi dan ke permukaan untuk dilihat. Ya, FDI sebenarnya penggunaan proyeksi di AR belum sepenuhnya dirancang untuk dapat digunakan dalam barang atau layanan komersial. Selanjutnya yang ketiga itu refleksi. Ya, beberapa gadget AR memiliki cermin untuk membantu mata manusia melihat gambar virtual. Beberapa darinya memiliki variasi cermin yang dibentuk dan beberapa lagi memiliki
cermin sisi ganda untuk memantulkan cahaya ke kamera dan pipa bangunan. Tujuan dari cara refleksi tersebut adalah untuk memainkan pengaturan gambar yang tepat. Ya, sampai di sini pemaparan materi dari saya. Selebihnya apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.